Yusril Iza Mahendra terus melakukan penjajakan untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta. Kali ini pengacara ini melakukan silaturahmi ke kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Yusril disambut oleh Ketua Umum Romahur Muzi beserta Badan Pemenangan Pemilu. Selain melakukan silaturahmi, kedatangan Yusril sekaligus menanyakan kelengkapan berkas untuk ikut dalam Pilkada DKI melalui Partai Persatuan Pembangunan. Saat ini ada 3 calon nama dari luar partai dan juga ada 4 nama dari internal. DPP P3 belum menentukan siapa yang nanti akan diusung. Seluruh calon masih akan mengikuti mekanisme partai. Rencananya bulan Agustus mendatang P3 akan menentukan siapa yang akan diusung. Partai juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan koalisi dengan partai lain. Untuk memastikan permohonan kami untuk ikut dalam seleksi pilkada dilakukan oleh P3 yang sudah disampaikan tanggal 25 Juni yang lalu dan tadi kekurangannya sudah dilengkapi. Insya Allah kami akan ikut dalam proses seleksi yang akan dilaksanakan pada bulan Juli yang akan datang. Pak Yusril mengutarakan niatnya untuk mohon dukungan Partai Persatuan Pembangunan untuk Pilkada DKI Jakarta karena P3 di DKI Jakarta adalah kekuatan ketiga terbesar sehingga memang dukungan P3 akan sangat signifikan. Beralih ke informasi dugaan adanya mafia tanah dalam proses pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat berhembus dengan kencang. Wakil Gubernur DKI Jakarta menyebut ada oknum di dalam pemerintahan yang ikut terlibat. Polemik kepemilikan lahan untuk pembangunan rumah susun di Cengkareng, Jakarta Barat oleh Pemprov DKI kian panjang. Dugaan adanya sertifikat ganda dan gratifikasi yang diterima oknum di lingkungan Pemprov DKI pun mengemuka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat meyakini ada mafia tanah yang bermain dalam pembelian lahan seluas 4,6 hektar tersebut. Karena di Jakarta ini mafia-mafia ini bermain terus, ya ini mari ya kita bongkar habis kalau menurut saya. Siapapun yang terlibat gitu ya, itu harus bertanggung jawab. Bukan hanya mengembalikan uang negara, ya tapi juga bisa pidana loh. Kalau saya melihat temuan di BPK, ya ada yang bermain, baik itu dari dalam maupun dari luar. Tidak bisa dari luar saja, tanpa bantuan dari dalam. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan pihaknya kini tengah menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Mungkin untuk konfirmasi beberapa data itu memang diminta. Gitu. Artinya sudah ada tim yang kesana untuk ada ya. Terkait dugaan sertifikat ganda, pihak Kelurahan Cengkareng Barat menolak menjelaskan status kepemilikan lahan yang menjadi polemik tersebut. Punya perseorangan gitu, atau gimana Pak? Kasus ini mengemuka saat pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada November tahun lalu membeli tanah seluas 4,6 hektar senilai 648 miliar yang berada di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat. Belakangan diketahui bahwa tanah tersebut ternyata adalah milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Ini artinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membeli lahan yang sebenarnya adalah miliknya sendiri. Tim Liputan, Metro TV. Kepala Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta Teguh Hendrawan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi selama 3 jam. Usai diperiksa, Hendrawan mengaku telah mengembalikan uang gratifikasi sebanyak 310 juta rupiah yang ia terima kepada KPK. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam, Teguh merampungkan pemeriksaannya dan keluar gedung KPK tanpa dikenali oleh awak media. Saat dikonfirmasi kontributor Metro TV, Teguh mengaku dalam pemeriksaan kali ini dirinya dicecar seputar pengadaan barang tahun 2012-2014. Teguh juga sempat ditanya terkait sejauh mana dirinya mengenal M. Sanusi. Teguh menjelaskan dirinya hanya sebatas mengenal Sanusi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Diketahui sebelumnya, kasus tersebut berawal saat KPK menangkap tangan sejumlah orang pada tanggal 30 Maret lalu, diantaranya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi, asisten pribadi PT APL, serta supir pribadi M. Sanusi.
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Hanura Zainuddin diperiksa penyidik KPK selama 3 jam terkait kasus dugaan suap pembahasan Raperda Reklamasi Jakarta. Usai menjalani pemeriksaan selama 3 jam, Zainuddin merampungkan pemeriksaannya dan keluar gedung KPK. Saat dikonfirmasi, Zainuddin mengaku dicecar penyidik seputar pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Zainuddin, dirinya tidak terlalu banyak mendapat pertanyaan dari penyidik. Zainuddin berdalih pemeriksaan kali ini hanya pelengkap pemeriksaan sebelumnya. Namun politisi Hanura tersebut berkelit saat ditanyai apakah dirinya sempat ditanyai penyidik seputar aset milik tersangka M. Sanusi. Pertanyaan dikonfirmasi Anda? Ada 10-20 Pak? Enggak. Dikit aja Pak ya? Ya, sebatas soal Pelengkap aja, Pak. Hah? Pelengkap Aja, tapi soal masih tetap seputar pembahasan reklamasi Pak ya? Oh gitu, sempat ditanyakan soal aset-aset Pak Sanusi nggak Pak? Selamat malam pemirsa, inilah Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. KPK memperpanjang masa penahanan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang berstatus tersangka dugaan suap Raperda Reklamasi Jakarta. Usai menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam, M. Sanusi keluar dari gedung KPK dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Saat menuju mobil tahanan, Sanusi mengatakan dalam pemeriksaan kali ini KPK memperpanjang masa penahanan dirinya selama 30 hari ke depan hingga tanggal 29 Juli. Selain memeriksa M. Sanusi, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi, diantaranya anggota DPRD DKI, fraksi Partai Hanura Zainuddin, serta Kepala Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta, Teguh Hendrawan. Pertanyaan hari ini Bang. Perpanjangan masa penahanan Bang ya. Soal itu sempat disinggung soal berkaitan masih soal aset-aset Abang nggak Bang? Enggak. Perpanjangan aja. Perpanjangan penahanan berapa hari Bang? Sampai 29 Juli. 29 Juli. Oke, terima kasih Bang Sanusi.